Allah Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, yang pasti pada malam ini mudah-mudahan suara aman ya, suara aman. Yang pasti sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, mudah-mudahan pada di kita menjalankan ibadah puasa pada malam ini menjadikan suatu niat baik tujuan kita untuk beribadah ya, beribadah, saling peduli, saling memberikan ikatan hubungan silaturahmi ya. Mudah-mudahan dengan hubungan kita, silaturahmi kita, walaupun kita media sosial, artinya yang pasti saya khususkan artinya mendoakan seluruh sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, dimanapun, kapanpun, walau bagaimanapun, dari Sabang sampai Merauke, yang pasti Cik Raden mendoakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, kalian diberikan suatu kenikmatan secara lahir maupun batin. Di situ juga Cik Raden tak luput yang namanya mendoakan dan berdoa semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian selalu diberikan yang namanya syafaat rahmat ya. Yang pasti di situ namanya hidup, apalagi kalian sudah beraktivitas menjalankan dari seharian menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal kebaikan yang kalian lakukan dengan niat tulus ya, dengan keikhlasan ketika kalian menahan rasa lapar, dahaga, yang pasti di situ dari bermacam godaan, terutama godaan mata ya. Mudah-mudahan kalian ketika menjalankan hari demi hari, disitulah kalian bisa merasakan rasa pedihnya lapar, dahaganya tenggorokan. Di situ juga kalian sudah setidaknya merasakan seperti bagaimana ketika kalian melihat secara jelas, boleh dikatakan bagaimana ketika kalian lapar, dahaga tadi, haus, semua ya. Begitu juga kalian bisa merasakan kepada anak yatim piatu. Begitulah mereka lapar, kelaparan, tidak memiliki apa-apa. Semoga jerit tangis hati kalian tergugah sehingga kalian bisa yang namanya berbagi ya. Yang pasti sahabat-sahabat, terima kasih yang masih setia, yang sudah hadir, yang sudah komentar, yang belum hadir maupun yang belum komentar, monggo-monggo. Yang pasti saya mau woro-woro ya, woro-woro itu karena saya sedikit banyaknya sudah lama juga tidak bertemu sama Bare Lampung karena keadaan kami sibuk jauh, bahkan mungkin kesibukan itu juga aktivitas kami sangat luar biasa. Bang Ri juga ketika sudah ketemu saya waktu itu hanya saja di mana Wak Jaber itu pas tobat ya, di mana tobat artinya di situ misi dari perjuangan Bare Lampung. Alhamdulillah karena beliaulah salah satu sosok panutan orang
yang sedikit banyaknya yang menjadi guru ya, guru si Raden artinya yang sangat berharga di situ, di mana beliau selalu memberikan suatu paparan, semboyan, ucapan, nasihat-nasihat sedikit banyaknya banyak sekali yang saya petik hikmah di balik semuanya itu. Artinya beliau di per-YouTubean ini benar-benar menjadikan salah satu contoh yang sangat luar biasa ya, karena siapa yang tidak kenal Bang Rey, karena Bang Rey Lampung disitulah salah satu yang namanya memberantas daripada kezoliman yang ada di muka bumi ini. Nah, perlu diingatkan sahabat-sahabat ya, jadi karena sekarang ini, karena Bang Rey sudah banyak bicara sama saya, bahkan dia kadang-kadang kecewa juga, tapi namanya semuanya itu kita kembalikan kepada manusiawi, kepada diri masing-masing. Yang jelas di situ banyak sekali juga penyalahgunaan, apalagi sampai membawa nama, menjual-jual nama. Disitulah kekecewaan yang ada, bahkan permasalahan-permasalahan pun semakin banyak yang dihadapi. Makanya saya kasihan juga ngeliat Bang Rey ya, tapi apalah daya, mudah-mudahan dengan perjalanan yang kami hadapi ini menjadikan suatu cambuk, suatu benar-benar misi, artinya membuat semangat sehingga kami jangan sampai terjadi suatu permasalahan yang selalu membuat yang tidak enak. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi manusia ini kan punya rasa, punya perasaan, tapi kalau Bang Rey sering cerita sama saya, jadi kudu ingat asal muasal, kudu ingat babat alas bahasanya, kudu ingat bagaimana alur cerita dan jalan, jangan sampai yang namanya main babat, main sikat, main embat ya. Itulah yang disampaikan Bang Rey, menjadikan cambuk yang sangat-sangat berharga, sangat besar. Ya jujur saja sahabat ya, memang kita manusia tidak ada yang namanya bahasanya di sini sempurna. Tapi di sini setidaknya berwujudnya manusia, setidaknya menanamkan sifat-sifat yang dimana katanya bulan suci Ramadan ini penuh barokah. Jangan sampai bulan penuh barokah ini masih ada kita menanamkan hanya menjalankan bahasanya ibadah puasa, menjalankan yang bahasanya makan sahur dan berbuka di maghrib hari, ya sore hari. Tapi perilaku dan kelakuan kita, apalagi hati kita, masih menanamkan sifat-sifat iri dengki, sifat-sifat yang namanya kesombongan, sifat-sifat keangkuhan. Belum lama ini kami, ya belum sekitar adalah hampir 3 minggu ya, belum 1 bulan, menyelesaikan persoalan dengan adanya raja preman, katanya ngaku dari kota, siapa yang tidak kenal dari Sabang sampai Merauke kalian sudah jumpai ya, kalian sudah lihat. Tapi alhamdulillah ya, jelas nyata saya lihat perkembangan dari minggu ke minggu, waktu ke waktu. Ya artinya semboyan yang disampaikan ketika Wak Jaber menemui Bang Rey Lampung benar-benar istiqomah bahasanya, tobat ya. Tobatnya Wak Jaber itu walaupun secara dalam bahasanya kita ini masih dalam tahap penyeleksian lah ya, penilaian lah ya. Tapi di situ Wak Jaber sudah menunjukkan bahwa sikap-sikap perilaku-perilaku dia mau membantu, bergabung dengan sahabat-sahabat ya, Ciraden, spiritual bahasanya yang kalian lihat dari berbagai macam mereka,
akhirnya dia mau antusias, peduli, membantu. Disitulah saya sangat bangga melihat daripada yang dilakukan Wak Jaber itu, mengacungkan jempol lah ya. Ya mudah-mudahan Wak Jaber jangan sampai salah jalan lagi, salah langkah lagi, kita doakan saja. Jadi perjuangan kita alhamdulillah sekian lama ini benar-benar bisa terbukti ya, dengan kehidupan, maksudnya ya sahabat, dengan kehidupan suatu contoh ya, suatu contoh. Jangan sampai sebutannya itu nggak enak juga ya. Kalau Wak Jaber itu dulunya bahasanya kiai, sekarang jadi tobat, kan lucu ya. Sehubungan Wak Jaber ini penjahat ya, kelas kakap ya, kaliber bahasanya, sepak terjangnya. Alhamdulillah Wak Jaber di situ dengan mungkin dia terbentur, tidak ada menemukan suatu obat. Katanya sudah ke dukun sana, ke dukun sini ya, lari sana, lari sini, mencari obat, dihantam dengan pukulan naga geni apa naga apa itu Bang Lampung ya. Saking nggak kuatnya dia mencari obat, bersandarkan diri kepada diri dia sendiri. Ketika dia dapat hidayah atau ilham, saya nggak tahu ya, tiba-tiba di situ nekatlah si Wak Jaber ini nemui Bang Lampung waktu itu kan, nemui Bang Lampung, minta artinya kula nuwun, baik-baik, assalamualaikum, artinya minta diterimalah bahasanya, kesalahan, meminta maaf sama Bare, ya dimaafkan lah, itulah Bare ya. Karena Bare itu nggak ada sama sekali sifat-sifat jahat, jelek sama orang, nggak ada. Itulah mulia daripada sosok Bare. Makanya dia selalu berpesan, apapun bentuknya, sejahat apapun, kita jangan nganggap orang itu musuh katanya. Benar ya, benar. Tapi kalau bahasanya, kalau memang ada musuh ya kita jangan lari. Iya juga kata saya. Nah, disitulah alhamdulillah ya. Bahkan ada lagi kemarin kejadian-kejadian bahwa kedatangan lagi. Sempat saya selalu ada komunikasi, bahkan saya pernah ada interaksi. Datang si apa itu nenek-nenek peot, sebutnya mak lampir apa nggak tahu saya itu, mau nguasain, mau hajar Bangge juga, mau bunuh Bangge. Edan tuh sahabatnya. Jadi bukannya mereka di bulan puasa ini menciptakan yang namanya memberikan suatu contoh kehidupan yang benar-benar dipandang secara kasat mata untuk melakukan berbuat baik, malah yang ada, ya Allah, auzubillah min zalik, benar saya ngelihat kelakuan si mak lampir peot itu ya. Saya aja nggak ketemu, kalau ketemu saya ngomong sama Bare itu, izin Bare, ya biarin saya aja mata-matahin aja. Udah tahu bulan puasa begini masih aja kata saya seperti itu. Ya Cik, makanya saya harus gimana ini katanya. Mau saya embat katanya perempuan, enggak saya sikat, ini banyak yang dihasut. Nah, jadi coba bingung Bang Lampung dia. Akhirnya saya rupanya sekian lama, sekian hari berita dan informasi, saya dapat juga ancaman dan serangan seolah-olah saya ini banyak salah. Ya kalau secara dalam pribadi jujur ya, jujur sahabat, saya benar salah, saya benar berdosa, pendosa ya, artinya manusia kotor. Tapi yang saya herankan, seorang Prabu ini ya, Prabu ini dia memang pernah datang ke saya menyampaikan bahkan ancaman-ancaman yang minggu-minggu lalu bahasanya, mengancam bahwasanya ada seorang preman besar katanya. Namanya memang waktu itu nggak nyebutin, tapi lama-lama saya selidik, saya nanya sama Bang Reno apa benar dan tidaknya kenyataan perjalanan itu. Akhirnya terungkap, terkorek ya informasi-informasi itu. Bahkan dia pengen katanya menghabisi Cik Raden, Bang Reno ya.
Bahkan sampai ada dia sebutkan, siapa kawan kamu yang kecil, yang tinggi itu katanya. Riri itu katanya. Kata saya, luar biasa. Tapi saya nggak gubris ya, masih nggak saya gubris. Tapi secara dalam gelagat yang saya lihat memang Prabu ini sama saja dia artinya di situ boleh dikatakan tidak senang ya, tidak senang bahwasanya dengan adanya seperti ada kejadian-kejadian seperti itu, jadi tidak puas. Jadi dia tetap membunuh Cik Raden sama termasuk Bareno. Saya lagi live Pak nanti Pak ya. Saya lagi live streaming nanti Pak. Yuk. Jadi disitulah ketika Bang Reno memantau, benar Cik katanya. Prabu ini keliaran, bahkan dia mau bawa sosok katanya raja preman besar katanya. Terus maksudnya apa Bang Reno kata saya? Prabu mengajak dia itu tidak terima Cik, karena kita ini selalu seolah-olah menghalangi dia. Terus saya bilang, memang orangnya Cik luar biasa katanya, besar keilmuannya katanya. Kok Bang Reno tahu? Saya dapat informasi katanya, memang dia ini sudah di jagat alam Sumatera ini sudah melalang buana katanya. Boleh dikatakan pembuluh darah dingin katanya, saya nggak tahu pembuluh darah dingin katanya, bagaimana itu saya nggak tahu sebutannya. Jadi santai saja saya kan, santai saja. Bahkan saya sampai melamun sedikit lah, merenung ketika dapat informasi dari seperti itu. Saya ceritalah sama Bang Reno. Iya Bang Reno, ketika waktu itu pernah dia datang nemuin saya, bahwasanya dia mau ngancam kata saya, bahwasanya mau ngabisin saya sama sahabat-sahabat yang lain katanya. Ya terus saya bilang, dengan tujuan dia mau ngancam, artinya mau datangi kita, membunuh kita. Lah salah kita apa? Saya bilang, nggak tahu itu Cik katanya. Tapi sehubungan daripada informasi yang saya dapat seperti itu, karena Prabu ini dari dulu Cik katanya banyak benar yang namanya orang-orang hebat katanya. Ya terus mau diapain gitu saya. Ya kita waspada katanya. Karena kalau kita biarkan mereka juga tambah merajalela. Oh iya jelas kata saya. Jadi sumber utamanya saya bilang sama dia, dengan perjalanan ini apapun bentuknya, dengan mereka katanya tidak mau bahasanya diganggu, ya tapi mereka jangan sampai, saya titip sama Bang Reno juga, memasuk wilayah kita, ngacak-ngacak tempat kita, apalagi ke tempat masyarakat umum. Itu saya urusannya beda, saya bilang begitu. Tapi Cik, ilmu kekuatannya luar biasa katanya. Ya saya ketawa aja ya. Begini kata saya, tidak ada di dalam dunia ini, di muka bumi ini orang hebat kata saya. Tapi Cik ini bukan sembarangan orang katanya. Iya betul kata saya. Warna hitam degem katanya, rambutnya gondrong katanya begitu kan. Banyak pusaka katanya. Ya ketawa saya sahabat ya, tawa saja. Artinya jangan mudah kita bahasanya ciut, kalau kata orang itu ciut, don lah ya don. Begini saja kata saya Bang Reno, kalau memang itu kata saya jalan kita,
kita namanya berjihad lah ya bahasanya ya. Beda kalau jihad secara ke masjid beda lagi ya. Ini jihad melawan daripada kezoliman-kezoliman yang mereka lakukan. Saya lillahi ta'ala senang. Ikhlas ya, ridho saya bilang. Kalau ini sudah bagian jalan hidup saya, selama ini kita memang mau tenang kata saya sudah tenang tadinya bagaimana ketika Wak Jaber kata saya bilang, datang lagi ke Banggai Lampung, si Mak Lampir itu, tambah saya bingung, ya. Akhirnya datang lagi sini, ngomongnya sih, waduh, luar biasa ya, luar biasa. Maka dari itu sahabat-sahabat ya, yang pasti saya berkeyakinan dan berdoa saja mudah-mudahan ini suatu perjalanan saja ya, perjalanan. Mudah-mudahan Cik Raden akan memberikan suatu tayangan-tayangan ke depan ini yang lebih ekstrim lagi. Saya penasaran juga, namanya juga Mat Barong ya, nggak tahu apa maksudnya Mat Barong itu. Kalau barong saya itu ya dari China sana ya, nggak tahu kalau barong ini nggak tahu dari mana. Wah, memang ini ulah-ulah daripada Prabu ya. Jadi Prabu ini tetap pengen menguasai, punya niat, itikat yang benar-benar yang tidak baik yang dilakukan. Ya. Jadi melihat daripada mungkin kekecewaan dia dari waktu minggu-minggu yang lalu ya, ketika Wak Jaber dia sudah punya rencana pengen menguasai lahan Banggai Lampung, akhirnya Wak Jaber nggak tahu, mungkin tidak pedulinya ketika dia berteman, bersahabat sama si Prabu, akhirnya Wak Jaber ambil langkah tobat, sadar, nemui Banggai Lampung, nekat minta obat lah ya, minta obat. Kalian lihat sendiri, alhamdulillah Wak Jaber sehat, sembuh, sehat, menjalankan jalan-jalan yang terbaik. Sekarang pun dia benar-benar sudah, mudah-mudahan walaupun tidak 100% ya, tidak sempurna bahasanya, tapi dia sudah membuktikan. Saya lihat dia dikasih channel juga sama Banggai Lampung, namanya Wak Jaber ya. Kayaknya kunjungi saja channelnya itu, Wak Jaber. Nah, jadi saya pun seharusnya sahabatnya untuk tenang ya, belajar tenang menghadapi daripada di bulan suci Ramadan ini. Artinya ya berguyur lah ya, sedikit menenangkan diri ya, istirahat lah ya. Ini bulan-bulan puasa dapat ancaman bawaan Prabu, Raja Preman senusantara jagat Sumatera ini, katanya Mat Barong katanya. Saya sempat ya terenyuh, berpikir aja, artinya berpikirnya positif. Karena selagi bahasanya kita memijakkan ke bumi ini benar-benar niat kita untuk berbuat baik, sudah pasti sahabat ya, tantangan itu pasti banyak. Apalagi kita sebagai manusia, di mana banyaklah sosok manusia sebutannya, entah itu bermacam tempat dan daerah. Kalau dirasa secara dalam cernaan yang saya pandang, namanya dinamika kehidupannya, orang itu memang banyak bawa api, artinya daripada bawa air. Kenapa? Karena dia masih tidak bisa yang namanya membelenggu dalam menata, memberikan suatu titik ke dalam sanubarinya, sehingga dia punya prinsip, punya pegangan, dialah paling hebat, dialah paling jago mungkin ya, dialah paling gagah mungkin, tidak ada tanding, mungkin seperti itu. Sampai-sampai bahasanya keilmuan pun ya dia jumawa lah ya, padahal ya jujur ya,
Sudah saya katakan sering berulang kali, bahkan sahabat-sahabat pun mendengar, saya tidak merasa sedikit pun, apalagi mengakui ya, orang hebat, orang sakti, tidak. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah, baik dari subscriber yang saya pernah mendengarkan telepon langsung, komunikasi langsung, itu bercerita, keluh kesah, banyak pun yang saya dengar, ya itu menderita daripada salah satu penyakit, penyakit, apalagi yang udah usia-usia ya. Ya alhamdulillah, mereka karena melihat daripada channel Cik Raden bantu dengan ikhlas ridho ya. Cik Raden lakukan walaupun via telepon dari jarak jauh. Alhamdulillah ada keajaiban. Alhamdulillah mereka bisa sembuh. Ya padahal jujur seujung kuku pun Cik Raden apalagi berbangga dalam sanubari hati nurani Cik Raden sendiri ya. Tidak ada Cik Raden itu bangga bahwasanya Cik Raden hebat, ini tidak ada. Cik Raden hanya saja bersyukur dan mensyukuri dan berdoa dengan doa saya atas sesambungan kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Ya Allah jabah, ya Allah kabulkan. Ya Cik Raden pun ya terima kasih. Yang menyembuhkan itu ya bukan Cik Raden ya, bukan, tidak merasa Cik Raden itu orang hebat atau disebut apa gimana, tidak ada, tidak ya. Tapi di situ suatu pembuktian yang nyata yang saya dengar, saya langsung saya lihat, saya rasakan, yaitu tadi keajaiban itu suatu anugerah yang Allah berikan, tertitipkan kepada diri saya. Ya bukan pun saya berbangga, tapi saya mengucapkan, saya bilang tadi, rasa syukur saja. Mudah-mudahan saya ingat kata-kata sejarah, kata-kata di mana kita hidup. Sebelum hidup Allah sudah berkata di dalam Al-Quran, sudah jelas, aku tiupkan katanya ruhku ya. Jadi kita ini sebelum keadaannya di dunia, Allah sudah tiupkan ruhnya, artinya ke dalam jasad kita ketika kita masih dalam rahim ibu atau kandungan ibu. Disitulah kita berinteraksi selama dari bentuk sel telur sampai lahir seperti ini besarnya, dikasih akal pemikiran yang sehat, yang jernih, yang cerdas. Alhamdulillah, ketika saya rasakan, saya tidak merasa tadi saya ketitipan ya. Makanya saya bilang sama Barelo dengan ancaman-ancaman seperti yang disemboikan sama Prabu bawa mat barong tadi, ya saya pun tidak gentar ya. Kenapa mau gentar? Kenapa mau takut ya? Karena kalau kita bahasanya mengusik dia, mengganggu dia, merugikan dia, ya mungkin kita salah ya. Ya di sini dia karena dihasut, saya rasa itu memang sudah pasti ya, dihasut sama si Prabu. Makanya Prabu pengen hadapkan atau pengen temukan sama saya. Ya monggo-monggo saja ya, silakan saja. Tapi semuanya itu kita yakin nawa itu saja sobat ya, jangan takut. Makanya saya selalu menyampaikan dengan ancaman-ancaman itu pun kepada saya pribadi maupun Bang Reno, bahkan mungkin Bang Rey juga dicari sama dia, saya nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan saya berdoa segala sesuatu itu kita berpijak dengan keyakinan diri kita sendiri, apalagi kita di bulan suci ini ya. Kalau memang artinya memang nggak beres, dia mau merasa sok-sok hebat, ya terpaksa kita sikat aja gitu ya, apain. Nah jadi sahabat-sahabat, karena di bulan suci Ramadan kalian buka mungkin bibir tadinya garing, tenggorokan kering, lambung panas,
cocok sekali kalian pesan madu sama Cik Raden. Bagus sekali karena madu ini sudah didoakan, ya. Nah, ini Cik Raden punya suatu di bulan suci Ramadan ini Cik Raden keluarkan yang namanya minyak pemikat. Ya, minyak pemikat ini sudah kita doakan, ini sudah kita rajah kalau bahasanya itu ya, kita khususkan. Jadi pemikat ini sangat bergunanya, bagus sekali buat dagang, buat usaha, ya buat bisnis, bahkan kita buat menghadapin orang pun insya Allah ya, tapi jangan salah jalan ya, apalagi buat laki-laki ya, nanti buat pemikat perempuan gawat ya. Tadi istri satu jadi nambah ya. Saya nggak mau tanggung jawab, tapi kalau kalian salah jalan saya nggak mau tanggung jawab, tapi kalian benar-benar menjalankan ini dengan hakul yakin, dengan kebenaran-kebenaran yang kalian untuk benar-benar menjalankan kehidupan yang untuk kepentingan orang banyak, orang baik, berbuat baik bahasanya, ya mungkin Cik Raden kasih ya. Cik Raden pun lepaskan ini karena ini udah campurannya ada kembang sereh sama mani gajah ya, nggak sembarangan ya, karena saya dapat pun nggak sembarangan. Alhamdulillah, karena ini petunjuk, mungkin petuah kalau kata orang itu ya, saya nggak tahu, yang penting saya membagikan kepada sahabat-sahabat, subscriber artinya yang membutuhkan saja, yang nggak membutuhkan ya saya pun tidak memaksa ya. Nah, ini secara gamblang, secara jelas kalau ini beda daripada minyak-minyak biasa, karena minyak pemikat ya. Ini kita jual, kalau beli satu itu 500, kalau beli dua itu 800 ya, 800.000. Kalau beli satu 500, kalau beli dua 800 ya, khusus minyak pemikat, kembang sereh dan mani gajah ya. Ini sudah disatukan, cukup dioleskan saja, sangat luar biasa. Bagaimana caranya Cik? Kalau itu ya cukup kalian transferkin ke nomor rekening BCA ya, nomor BCA maksudnya, bank BCA. Cik Raden punyanya bank BCA ya. Kalian mau transfer lewat Briling Bank, ATM Mini, Dana, dari GoPay, terserah bisa. Nah, transfernya mau banking juga bisa. Nomornya kalian catat di nomor 2920 587162 ya, atas nama Basiruddin di situ ya. Kalau sudah transfer, kalian fotokan buktinya, kalian kirimkan dari WA, lalu kalian kirimkan yang namanya alamat kalian, di mana kalian tempat tinggal ya. Simple, gampang, jelas. Kalau kalian biasanya pesan madu ya monggo-monggo saja, karena madu ini kita di bulan suci Ramadan ini keberkahan selalu ada ya, karena madu itu bukan sembarangan, karena madu juga khusus dari sari, semuanya sari. Ini juga sari serbuk, semuanya dari sari, kita racik, kita sudah buat rancangan khusus, atas kita masukkan ke dalam tempat-tempat yang khusus. Harganya kalau madu itu cukup 300.000 saja yang sudah jadi member, yang belum jadi member itu 500.000 ya. Simple dan gampang. Cik, bagaimana saya untuk pengobatan jarak jauh? Model apa pengobatannya? Penyakitnya apa? Yang penting kalian bilangkan, saya ada keluhan ini, penyakit ini, obatnya gimana, langsung telepon, saya bisa mengatasi, bisa tahu mengobatinya. Insya Allah dalam 1x24 jam ada keajaiban Allah berikan kepada diri saya untuk menolongi dan mengobati daripada sahabat-sahabat yang membutuhkan. Cukup video call saja, insya Allah ya, nyata ya. Maupun penyakit apapun, udah tua, udah muda, bahkan masalah apa ya, entah itu rumah tangga, entah itu urusan jual menjual ya, buat usaha, monggo insya Allah akan saya bantu. Mungkin udah waktunya, udah waktunya ya, nggak apa-apa, saya pun ikhlas. Yang penting kalian ikhlas pun, ikhlas juga maksudnya. Kalau nggak ikhlas ya jangan ya.
Jadi saya pun di sini bukan, saya bilang tadi, tidak merasa bahwa saya ini bahwasanya orang hebat, orang mampu, punya kemampuan, tidak. Tapi segala sesuatu itu saya yakin dengan dititipkan kepada diri saya, itulah suatu amanah yang harus saya jalankan. Oke, udah jelas sahabat ya? Nah, kalau belum jelas hubungi saja WA Ciraden. Yang sudah komentar, alhamdulillah ini sudah hadir ini. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Ahmad Farid. Assalamualaikum cewek. Waalaikumsalam. Jidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Banten. Di mana Banten teh? Waalaikumsalam. Sehatnya? Ahmad Farid ya, mudah-mudahan terima kasih semua dilindungi Allah. Amin. Jidah ya, suaranya aman Ci. Alhamdulillah, terima kasih. Sulawesi. Dari Sulawesi ini sampai hadir, terima kasih, sehat selalu. Nyimak ya. Haji Romlah ya, terima kasih. Pipi Supina ya, Assalamualaikum Ciraden, Banten ya. Waalaikumsalam dari Banten ya, semoga Ciraden lancar segala urusan, amin. Raden Sawal, Assalamualaikum. Nah, ini Raden Sawal ini salah satu sahabat saudara saya, spiritual, sangat sakti, sangat hebat ya. Dia di situ menjalankan membantu, kadang-kadang dia peduli semua kepada sahabat-sahabat, mendatangi sahabat-sahabat. Raden Sawal ini ke spiritual. Jadi bukan sembarang spiritual lah, termasuk guru saya juga si Raden Sawal ini ya. Jidah, Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, untung ngobatkan Raimondo Cik ya. Saya juga sudah lama tidak ketemu Raimondo ini ya. Ya, saya ketemunya waktu zaman Wak Jaber aja. Mudah-mudahan saja Raimondo benar-benar diberikan istiqomah nanti ya. Ini dari siapa lagi nih? Warinah dari Brebes, Jawa Tengah. Woi, terima kasih sudah hadir ya Warinah. Igoh Ciraden ya, terima kasih BRL tim. Amin, terima kasih Igoh ya. Igoh ini dari Sarawak, Malaysia, setia sekali Sarawak ya. Ini pemikat Igoh. Kalau mau minyak pemikat ya ini Igoh. Kalau ke Malaysia saya kasih cukup 1 juta saja ya. Sudah di bulan suci Ramadan, karena saya keluarnya bulan suci Ramadan ini, nggak sembarangan. Mus Pajar, Assalamualaikum Ciraden. Waalaikumsalam. Terima kasih Mus Pajar ya. Terima kasih sudah hadir. Dedek Suherman, Ciamis mana ini? Ada 2, Pandeglang, Tasikmalaya. Ya, kalau Tasikmalaya insya Allah saya nanti akan sampai ke Tasikmalaya. Hafiz, waduh, si Hafiz, sehat-sehat wayanya di Tasik, mohon Hafiz, terus ningalinya. Terima kasih, semoga puasanya menjalankan suatu keberkahan Hafiz. Diet Hafiz ya. Mama Nino, Assalamualaikum Ci. Waalaikumsalam. Ya, Ciraden, saya sudah 3 kali bermimpinya Rockidul. Mantap. Dikasih kekuatan, dikasih cincin. Mantap. Bagus. Nanti saya sambungkan langsung kamu, saya hadapkan langsung. Mau nggak sama Nyi Kidul? Ya, jadi kalau kalian mau temu sama Nyi Kidul, kita ziarah, siap Ciraden antar ya. Yang penting kalian yakin. Warinah ini mana ini? Ciraden, Bareno tetap berhati-hati, siap. Nanti kita ngomongin. Yati, terima kasih. Muja Rahayu, Assalamualaikum Surabaya. Terima kasih ya, dari Surabaya ya. Selamat menunaikan ibadah puasa sama-sama. Dania, ya terima kasih. Assalamualaikum Garut. Kumaha Garut? Nih, minyak pemikat di Garut. Namun buat pemikat. Apa ini? Mbun, hati-hati Cik dengan Raimondo, siap. Berhati-hati iblisnya ya. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ciraden, sehat selalu. Semoga selalu panjang umur, amin. Kami menyayangi Anda, Ibu Raden. Amin, terima kasih. M. Yunus Fauzi, ya. Terima kasih, saya pun begitu ya, sebaliknya. Sayang sekali. Nah ini
saya barusan dapat di bulan suci Ramadan kemarin, ke-7 bulan puasa, saya mendapatkan sedikit apa ya, cindera mata, tapi ini mau saya hadiahkan, bukan untuk saya pegang ya. Kalau kegunaannya ini sangat luar biasa, menambah kewibawaan, bahkan keselamatan, bahkan untuk usaha pun bagus. Kecil ya, ini mustikanya kecil kelihatannya. Kelihatan nggak, sobat? Saya dapat ke-7 malam puasa, saya dikasih ini, tapi ini harus saya hadiahkan, saya kasihkan katanya. Ya nggak apa-apa lah. Silakan saja kalau yang berminat, saya ikhlas dan ridho, saya kasihkan kepada sahabat-sahabat ya. Yang penting bisa merawatnya, menjaganya ya. Nggak tahu ini namanya bulan suci Ramadan. Ketika saya pulang dari sholat tarawih, saya masuk kamar, ada seseorang kakek-kakek datang ngasih ini nih, ya untuk apa nggak tahu, apa yang saya tanya, ini katanya kasih untuk siapa yang ada miliknya untuk subscriber. Oh ya, siap. Dari pesan namanya barang amanah, mudah-mudahan saya amankan lagi kepada sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat, terima kasih pertemuan kita pada kesempatan hari ini, waktu malam ini menjadikan suatu ajang ketika saya harus hati-hati untuk menghadapi yang namanya Mat Barong. Saya pamit, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.